Kalau kita lihat, agama ini kan hadir untuk menyelesaikan masalah manusia, hadir dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena itu, agama ini selamanya akan menjadi tempat orang kembali. Kalau kata para ulama kita ya, Anda akan kembali kepada agama dengan satu dari dua cara. Yang pertama karena kesadaran. Memang orang mencari, orang dengan sadar kembali kepada agama. Yang kedua karena terpaksa. Akhirnya terbiasa. Terpaksa bagaimana? Misalnya karena bencana. Orang sakit, orang menua, orang susah. Kan kita semua mencari sumber kekuatan yang lebih jiwa, dari kita. Yang lebih dari kita. Akhirnya orang pasti akan kembali ke situ. Begitu Anda kena bencana misalnya, atau sakit, katakanlah dalam situasi COVID seperti sekarang ini kan Anda pasti mencari tempat kita kembali ya, sumber kekuatan jiwa. Dan itu hanya ada pada agama. Ya. Sebab kenapa agama kuat di situ? Karena agama menjawab satu hal yang tidak dijawab oleh apapun di dunia ini. Mau filsafat, mau negara, mau politik, mau ekonomi, nggak ada yang bisa menjawab. Soal hidup sesudah mati. Apakah ada hidup sesudahnya? Sekarang COVID kemarin, kita bingung. Obatnya nggak ada, terus sama siapa kita bisa minta tolong? Obatnya nggak ada. Iya, Itu terus sama siapa? Ada kekuatan yang kita bisa bergantung tuh siapa sebetulnya sih? Ya, nah, itu kan hakikat yang hanya dijelaskan oleh agama. Bisa dibantah oleh sains atau tidak. Tetapi pada akhirnya di tengah semua pertanyaan itu, orang kembali. Orang kembali ke situ. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam rangkaian Maulid ini ya, salah satu yang menyebabkan kenapa kita ini setiap kali memperingati Maulid, itu kan kita selalu terbawa kepada suasana emosional ya, suasana cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya adalah karena Rasulullah ini diutus sebagai nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada nabi sesudahnya, tidak ada rasul sesudahnya. Kitab suci yang dibawanya Quran adalah kitab suci terakhir. Tidak ada lagi kitab suci sesudahnya. Berarti sejarah hidup beliau harus benar-benar menjadi satu teladan yang bisa dicontoh oleh manusia di seluruh zaman sesudahnya sampai hari kiamat. Dari berbagai aspek kehidupan. Dari berbagai aspek. Iya kan? Itu sebabnya kenapa pengikut Nabi lebih banyak justru setelah beliau wafat. Sekarang ini kan ada sekitar 2 miliar umat muslim di seluruh dunia. Waktu beliau hidup kan jumlahnya sekitar, kalau Hajjatul Wada itu antara 100 sampai 125 ribu orang. Ya kan? Tapi zaman itu udah banyak. 100 sampai, katakanlah 100 ribu. Kira-kira menurut catatan sejarah, jumlah manusia penghuni bumi pada waktu itu sekitar 100-an juta. Berapa itu? Rasionya itu. Seperberapa itu? Dari 100 ribu dari 100 juta. Sekarang 2 miliar dari hampir 8 miliar, kira-kira 7,8 miliar manusia. Jadi jumlah ini terus bertambah justru setelah beliau wafat. Nah, kalau kita pelajari sejarah hidup beliau, salah satu sisi yang paling menonjol dan paling utama di antara semua sifat beliau itu adalah sifat penyayang, sifat kasih sayang. Ya luar biasa, sangat menyentuh. Jadi itu memang membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kasih contoh misalnya. Dulu ada satu perang di zaman beliau yang beliau tidak ikut memimpinnya, tapi ini salah satu perang paling brutal yang pernah dihadapi oleh kaum muslimin, namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang pertama antara kaum muslimin dengan Romawi.
Bayangkan perbandingannya, pasukan kaum muslimin itu 3.000, Romawinya 200.000. Ini sangat tidak berimbang. Ini sebenarnya lebih tepat disebut perang bunuh diri. Tapi inilah perang yang terjadi. Dan sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai firasat yang kuat bahwa komandan-komandan pasukan ini akan gugur. Jadi ada Zaid bin Harithah sebagai komandan, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib ya. Nanti terakhir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, sekarang coba kita lihat dari fragmen ini, artinya dari peristiwa besar ini, kan ini ada peristiwa yang sangat brutal ya. Semua komandan pasukan ini gugur satu-satu. Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib ini gugur semua. Yang terakhir mengambil tongkat kepemimpinan itu Khalid bin Walid. Tapi Khalid ini apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mundur teratur dan menyelamatkan pasukan yang terada karena korban terlalu besar. Tapi coba perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut Khalid pada peristiwa itu sebagai pedang Allah yang terhunus. Justru ketika beliau menyelamatkan pasukan dalam perang yang tidak berimbang itu dan mundur secara teratur, Khalid dianggap jenius oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang. Lalu disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Itu satu cerita ya, dari satu peristiwa besar. Sekarang kita lihat, ini kalau orang film ini ya, cerita sampingannya ya kan. Behind the scene. Ini kan salah satu komandan yang syahid di sini, Ja'far bin Abi Thalib. Itu kan sepupu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini begitu sudah mendapatkan berita tentang syahidnya mereka semuanya, beliau segera datang ke rumah Ja'far menemui istrinya. Istrinya namanya Asma binti Umais. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Asma binti Umais itu, Asma ini sedang menyiapkan pesta menyambut kedatangan suaminya. Beliau bikin masakan, makanan, kemudian memandikan anak-anak. Coba kita bayangkan ya, bagaimana seorang rasul, seorang pemimpin negara, seorang komandan, panglima tertinggi, datang kepada keluarga syahid, ingin menyampaikan berita itu, dan menemukan bahwa istri beliau ini sedang menyiapkan pesta kecil menyambut kedatangan suaminya, Asma binti Umais, menyiapkan makanan dan memandikan anak-anak. Lalu Rasulullah SAW meminta Asma untuk mengumpulkan anak-anak. Ketika anak-anak sudah dikumpulkan, Asma bertanya, apa kabar ya Rasulullah dengan suami saya, Ja'far? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan berita itu. Dan seketika Asma berteriak karena syok dengan berita itu. Sehingga wanita-wanita yang ada di sekitar beliau itu di Madinah datang menemui beliau. Itulah asal muasalnya mengapa Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk seluruh sahabat membuatkan makanan untuk menghibur Asma binti Umais atas wafatnya Ja'far bin Abi Thalib itu. Ini kalau kita lihat ya, antara cerita perang dan cerita pengelolaan emosi keluarga. Kan kelihatan betul bahwa beliau ini bukan hanya seorang komandan perang, tapi orang yang mengerti apa artinya menjadi janda, menjadi anak yatim. Ya kan? Beliau sendiri yang datang menyampaikan berita itu. Ya kan? Jadi, saya membayangkan ya, bahwa orang yang hidup dan menyaksikan akhlak dan kasih sayang seperti itu, bagaimana orang tidak jatuh cinta kepada Rasul seperti itu? Ada cerita lain lagi, misalnya ada satu orang yang benci betul kepada beliau, tapi habis itu dikasih kambing 100 ekor. Ya kan?
bencinya berkurang. Dikasih lagi 100 ekor. Bencinya berkurang. Dikasih lagi 100 ekor. Akhirnya Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau dan kemudian masuk Islam. Jadi kita perhatikan, beliau masuk ke dalam jiwa orang dengan cara yang teramat halus. Dan dengan menampilkan agama dalam nilai-nilai akhlak seperti ini yang menjelaskan mengapa nanti kelak sampai hari kiamat pengikut beliau akan menjadi Banyak kisah yang sangat menyentuh ya.